Dira pun segera mendapat perawatan di ruang UGD. Queen terus menangis sambil ditemani Pak Imron. Tak lama kemudian, Kinan pun datang. "Queen," seru Kinan seraya memeluk Queen sambil menangis. "Bagaimana Pak Imron ini bisa terjadi? Maaf Tuan. Saat saya menghampiri Nona kecil dan Ibu Dira, keadaannya sudah seperti ini," kata Pak Imron dengan suara bergetar. Kinan segera menelepon anak buahnya. "Cepat periksa CCTV. Siapa yang melakukan ini semua? Periksa CCTV supermarket tempat saya dan istri biasa ke sana," perintah Kinan dengan penuh emosional. "Baik, Tuan," jawab anak buah Kinan yang ada di seberang sana. Tak lama kemudian, Dokter Tio yang bertugas langsung segera keluar. "Bagaimana dokter kondisi istri saya?" ucap Kinan sambil memegang erat bahu Dokter Tio. "Tenang, Tuan Kinan. Ibu Dira tidak apa-apa. Hanya luka benturan biasa. Tidak ada luka yang serius, Tuan," kata Dokter Tio dengan senyum kecilnya. "Syukurlah. Terima kasih, dokter. Apa saya boleh masuk?" "Silahkan. Kalaupun Ibu Dira sudah merasa sehat bisa pulang sekarang dan istirahat di rumah." Imbu Dokter Tio. "Terima kasih, dokter." "Sama-sama Tuan Kinan. Kalau begitu saya permisi dulu." Pamit Dokter Tio. "Silahkan, dokter," balas Kinan. "Alhamdulillah. Ibu Dira baik-baik saja. Maafkan saya, Tuan. Maafkan saya," kata Pak Imron penuh penyesalan. "Tidak, Pak. Ini semua musibah," kata Kinan yang berusaha tenang. "Pa, ayo kita lihat Mama," kata Queen. "Iya. Ayo sayang," kata Kinan sambil menggandeng tangan Queen. Kinan sangat lega karena ternyata Dira sudah sadar. "Mama," seru Queen sambil memeluk Dira. "Sayang. Udah ya jangan nangis. Mama nggak kenapa-kenapa, kok. Kamu lupa kalau Mama kan kuat," kata Dira mencoba menenangkan Queen. Dira melihat wajah lusuh suaminya. Dilihatnya suaminya sangat berantakan, serta mata Kinan yang sembab dan memerah. "Mas," ucap Dira lirih. Kinan pun langsung memeluk Dira bersamaan dengan Queen. "Kalian kompak banget sih meluknya. Mama nggak kenapa-kenapa kok. Mama juga udah boleh pulang," ucap Dira sambil mengelus dua kepala yang bersandar di tubuhnya. "Tolong lepasin. Mama ya. Mama nggak bisa nafas nih," kata Dira. Kinan dan Queen pun kompak melepaskan pelukannya pada Dira. Dira pun terkekeh melihat sikap ayah dan anak yang menggemaskan. "Apa sebenarnya yang terjadi sayang?" tanya Kinan pada Dira. "Aku nggak tahu, Mas. Tadinya motor itu datang dari arah tempat parkir dan tadinya motor itu menuju ke arah Queen. Jadi aku langsung nangkep Queen. Nggak taunya aku nggak keburu menghindar dan keserempet. Tapi anehnya, Mas,
Kenapa motor itu pas sampai di depan aku tiba-tiba kayak ngerem mendadak gitu? Makanya kaki aku nggak kenapa-kenapa. Dan anehnya orangnya itu sambil merem. Kayak orang nggak tega atau entah kepaksa, aku juga bingung. Awalnya aku lihat seperti sengaja mau mencelakai Queen, tapi pas udah mau kena, tiba-tiba dia kayak gitu. Aku bisa lihat mukanya dan ekspresinya karena kaca helmnya kebuka. Cerita Dira pada Queen. Aku udah nyuruh anak buah aku buat selidiki ini semua. Dan syukurlah kamu nggak apa-apa sayang. Iya, Ma. Queen takut banget lihat darah dari kepala Mama. Queen takut bakal kehilangan Mama lagi, kata Queen dengan suara sedih. Queen sedihnya udahan ya. Mama udah baikan kok. Mas, aku khawatir Queen trauma. Lihat tangan dan bajunya ada bekas darah. Tolong Mas, kita pulang aja sekarang. Kita bersihin dia dulu. Kasihan Mas. Ya Allah. Aku sampai lupa dengan kondisi Queen. Maafin. Papa ya sayang. Kata Kinan sambil memeluk erat putri kecilnya. Setelah berdiskusi dengan dokter dan menebus obat, Kinan segera mengajak Dira pulang ke rumah. Terima kasih ya Allah, telah menjaga kedua bidadariku ini. Maafkan aku yang lalai menjaga mereka, kata Kinan dalam hati. Sesampainya di rumah, Dira meminta tolong Kinan untuk memandikan Queen terlebih dahulu. Kinan pun memutuskan untuk membuang baju yang dikenakan oleh Queen supaya tidak membuatnya trauma berkepanjangan. Setelah semuanya selesai, Kinan membantu membersihkan tubuh istrinya. Kinan memandikan Dira di batap penuh dengan kasih sayang, sekalipun hal itu membuat gairahnya muncul. Kinan menggendong istrinya ke kamar dan membantunya berganti baju. Mas, kamu berlebihan. Kamu memperlakukan aku seperti orang cacat saja. Aku bisa melakukannya sendiri, kata Dira. Udah kamu diam aja. Nurut ya, kata Kinan sambil membantu Dira memakaikan baju. Ini mah modus kamu aja, Mas. Awas ya Mas kalau kamu terangsang. Aku nggak mau. Badanku capek semua, goda Dira. Melihat kamu saja sudah bikin aku berfantasi, kata Kinan. Ya udah, aku siapin kamu makan malam ya, imbu Kinan. Makasih. Ya Mas, kata Dira. Kinan kaget, ternyata di bawah sudah ada Mama dan Papanya. Mama, Papa, kapan kesini? Ini barusan. Kenapa kamu nggak bilang kalau Dira kecelakaan? Kata Bu Wulan dengan khawatir. Maaf, Ma, Pa. Kinan aja baru pulang dari rumah sakit. Mama sama Papa tahu dari mana? Pak Imron, telpon kami. Bagaimana kondisi Dira? Tanya Pak Salim. Dira ada di atas, kata Kinan. Dira yang jenuh di kamar pun segera turun dan melihat ada mertuanya datang. Loh, sayang, kamu kok turun? Tanya Kinan. Maaf ya, Mas. Aku bosan di kamar. Aku mau nyusulin Queen di ruang tengah. Kasihan sendirian.
Ya ampun sayang. Kamu kenapa bisa seperti ini? Sampai kepala diikat kayak pendekar. Seru Bu Wulan. Mama ini ternyata bisa lucu juga. Dira terkekeh. Dira pun segera memeluk Bu Wulan dengan manja. Dira seneng lihat Mama khawatir. Karena Dira juga sudah lama banget nggak ngerasain dikhawatirin Mama. Kata Dira yang membuat hati Bu Wulan terenyuh. Bu Wulan pun semakin erat memeluk Dira. Mama sama Papa udah bawain makan malam buat kalian. Jadi kita makan dulu ya. Ajak Bu Wulan sambil melepaskan pelukannya. Kinan sangat bahagia. Karena orang tuanya begitu menyayangi Dira seperti anaknya sendiri. Ting tong ting tong. Suara bel pintu berbunyi. Mama sama Papa ke ruang makan aja dulu. Biar Kinan yang bukain pintu. Iya, nak. Jawab Pak Salim. Kinan pun bergegas membuka pintu. Kinan terkejut karena ternyata kedatangan tamu. Ada Jerry, Pak Salman, Mela, Raihan, Lena. Ayah. Sapa Kinan sambil mencium tangan Pak Salman. Ayo. Masuk semuanya. Kebetulan kami sedang akan makan malam. Kata Kinan. Jerry, Mela, Lena dan Raihan segera menerobos masuk ke dalam untuk menemui Dira. Ayah. Maafin Kinan tidak bisa menjaga Dira. Kata Kinan penuh sesal. Nak. Semua ini musibah. Nggak ada yang perlu disesali. Di mana Dira? Bagaimana kondisinya? Ayo. Yah. Kita ke dalam. Dira baik-baik aja, kok. Alhamdulillah. Lukanya nggak serius. Kata Kinan sambil berjalan menuju ruang makan. Syukurlah. Nak. Kata Pak Salman sambil menepuk bahu Kinan. Di ruang makan. Dira membantu Bu Wulan menyiapkan makan malam. Dira. Seru Jerry, Mela, Raihan dan Lena sambil berlari memeluk Dira. Dira pun sangat bahagia karena sahabatnya datang. Kami khawatir dengan keadaan kamu, Dir. Kata Mela dengan nada sedih. Aku nggak apa-apa kok. Jawab Dira. Kita bawain buah buat kamu. Sahut Lena. Makasih. Ya. Seharusnya kalian nggak usah repot-repot. Jawab Dira. Kinan yang mengetahui ada dua cowok yang sedang modus ikutan memeluk Dira. Langsung menarik Jerry dan Raihan. Hei. Jangan modus kalian. Kata Kinan sambil melingkarkan kedua tangannya ke leher Jerry dan Raihan. Ampun. Bos. Ampun. Seru Jerry dan Raihan kompak. Yang mengundang gelak tawa mereka semua. Ayah. Seru Dira seraya memeluk Pak Salman. Kamu gimana? Nak. Ayah khawatir sekali. Tadi ayah dijemput Nak Jerry. Kata ayah dengan raut wajah khawatir. Alhamdulillah. Dira sehat kok ya. Cuma terkadang masih sedikit pusing. Kata Dira. Dir. Aku tadi kaget saat kamu tiba-tiba matiin teleponku. Tapi aku sama sekali tidak berpikir bahwa kamu mengalami musibah. Aku pikir sinyalnya atau kamu lagi sibuk.
kata Mela. Nggak apa-apa, Mel, jawab Dira. Ya udah ayo kita makan dulu. Keburu dingin nanti. Ajak Pak Salim. Siap, Ketua Bapak Bos, kata Raihan sambil membungkuk. Pak Salim pun tersenyum melihat tingkah lucu teman-teman Dira. Pak Kinan, meja makan sepanjang ini cuma kalian bertiga yang menempati. Mubazir sekali. Kos-kosan saya sama ruang makan Bapak ini tidak ada apa-apanya. Separuhnya aja nggak ada, Pak. Lebih baik ajak saya, Pak, kalau mau makan. Biar meja makannya nggak kosong. Rumah Bapak juga luas dan besar sekali. Boleh ya Pak kapan-kapan nginep gitu. Biar Bapak nggak kesepian karena cuma bertiga aja. Seloroh Raihan. Lena pun menyikut Raihan untuk mengerem mulutnya. Hehe. Maaf semua. Maklum Om. Tante. Naluri anak kos. Celetuk Raihan. Tidak apa-apa. Anak muda. Dulu Om juga seperti kamu. Dulu Om justru tumbuh dan besar di panti asuhan. Bahkan dulu Om bersikap lebih parah daripada kamu. Cerita Pak Salim. Beneran, Om? Tanya Raihan seolah tak percaya. Iya benar, Pak Salman. Ayahnya Dira adalah sahabat Om. Kami berdua dari panti asuhan yang sama. Apa kamu tahu? Dulu setiap kali ada acara hajatan, kami membawa dan memasukkan amplop kosong supaya bisa dapat makan gratis sepuasnya. Kan lumayan buat hemat uang. Karena saat merintis usaha ini, buat makan aja susah. Kata Pak Salim sambil tertawa. Wah, saya pikir Om Salim begitu lahir langsung jadi orang kaya. Celetuk Jerry. Disambut tawa mereka semua. Oh ya, Dir. Kamu udah enakan. Terus gimana kok sampai gitu? Tanya Lena. Tabrak lari. Len. Tapi kata dokter aku nggak apa-apa. Dan kehadiran kalian semua bikin aku cepat sembuh. Kalau gitu besok kita kesini lagi ya. Kata Raihan dengan tatapan memohon. Boleh-boleh aja. Tapi tanya suamiku dulu ya. Kata Dira sambil melirik ke arah Kinan. Melihat tatapan tajam Kinan, membuat Raihan terdiam seketika. Mereka semua pun tertawa bahagia. Dira pun sangat bahagia. Begitu banyak orang yang memperhatikan dan menyayanginya dengan tulus.